wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awati ta'alluma wa ta'alima li fadata wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrari bid darain amin. Kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di bab yang ketiga dan kita sekarang sudah sampai kepada maqalah yang ke-27. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, addi maftaradallahu alaika takun a'badan nasi wajtanib maharimallahi takun azhadan nasi warda bima qasamallahu laka takun aghnan nasi. Ini dari Abdullah bin Mas'ud. Ada yang tahu siapa Abdullah bin Mas'ud? Khatamnya Rasulullah. Yang lain tugasnya apa? Bawa sandalnya Rasulullah. Terus? Ya. Terus diriwayatkan 840 hadis. Intinya orang yang sering bersama Rasulullah. Jadi beliau itu ya termasuk salah seorang sahabat yang bisa memahami apa yang dilihat dari kepribadian mulia Rasulullah. Apa kata sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Addi maftaradallahu alaika takun a'badan nasi. Lakukanlah apa yang sudah diwajibkan Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling banyak ibadahnya. Artinya seperti ini. Kalau kita melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita dengan melakukan secara sempurna, maka kita menjadi orang yang paling banyak ibadahnya. Contoh misalnya sholat. Sholat itu ketika kita hanya sholat wajib saja, tapi itu dengan cara yang benar-benar sempurna, syarat rukunnya terpenuhi, kemudian disertai dengan melakukan kesunahan-kesunahan dan seterusnya, maka kita termasuk orang yang paling banyak ibadahnya. Jangan kemudian kita memperbanyak ibadah sunnah, tapi ibadah wajibnya banyak yang kurang, tidak sempurna, tidak sesuai dengan aturan-aturan. Maka sebenarnya kalaupun kita melakukan yang wajib-wajib saja, itu sudah dikatakan orang yang paling banyak ibadahnya. Karena di luar sana sebagian orang juga tidak melakukan sama sekali ibadah-ibadah kepada Allah. Kita ini derajatnya bisa dikatakan kalau sudah melakukan yang wajib saja itu sudah bagus. Apalagi yang wajib itu bukan asal melakukan jungkir-jungkir sholatnya, tapi dia mengerti rukun-rukun sholatnya. Orang sekarang ditanya rukun sholat tidak tahu, tapi giliran ditanya barang-barang yang mau dibeli ini ciri-cirinya apa, tahu semuanya. Urusan dunia paham betul, urusan sholatnya tidak paham. Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada berapa? 17. Itu harus di luar kepala. Ini kewajiban kita sehari-hari. Pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri bagi yang mampu. Terus baca Fatihah. Terus ruku. Tumakninah di dalam ruku. I'tidal, tumakninah di dalam i'tidal. Terus sujud, tumakninah di dalam sujud. Duduk di antara dua sujud, tumakninah di dalam dua sujud. Terus tahiyat akhir. Terus
Salam. Salawat. Hah? Sholawat. Terus salam mesti 15. Hah? Ada yang terkini. Apa? Kan 16. Masih 15. Terus kurang apa? Salawat. Ada salawatnya. Hah? Enggak. Apa? Salam. Terus tertib berurutan. Yang ini duduk pada saat tasyahud akhir itu juga masuk rukun. Terus kemudian Salam. salam kan sudah. Tertib. Apa itu tertib? Berurutan. Itu harus di luar kepala. Rukun-rukun sholat. Jadi kalau kita melakukan kewajiban-kewajiban, itu sudah dikatakan orang yang paling banyak ibadahnya. Mestinya kita harus memperbaiki kualitas ibadah wajib kita sebelum kita melakukan ibadah-ibadah sunnah. Rajin puasa Senin Kamis, tapi sholatnya masih salah-salah. Lebih baik itu diperbaiki dulu urusan sholatnya, yang wajib dulu. Karena yang dituntut kita untuk mengerjakan itu karena wajib. Tapi kalau urusan sunnah itu kan pilihan. Lebih baik dikerjakan. Tidak dikerjakan ya tidak berdosa. Tapi yang wajib, tuntutan yang wajib, dan seandainya kita tidak melakukan, maka kita berdosa. Maka itu diperbaiki. Sholat kita benar-benar kita perbaiki. Apakah sudah benar-benar sesuai dengan aturan atau tidak. Kalau kita melakukan kewajiban, kemudian kewajiban yang kita lakukan itu benar-benar berkualitas, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, maka kita termasuk a'badan nas, orang yang paling banyak ibadahnya. Karena banyak di situ dilihat dari kualitasnya. Percuma orang banyak melakukan kesunahan, tapi kualitas ibadah wajibnya minus, maka dia tidak dikatakan orang yang paling banyak ibadahnya. Karena semisal sholat, itu kan mirip-mirip semua nanti. Sholat wajib, mau sholat sunnah, dengan jenis apapun, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, itu kan sama aturannya. Semuanya sama aturannya. Jadi ibadah wajibnya dulu yang harus diperbaiki. Itu yang pertama, pesan yang pertama. Wajtanib maharimallahi takun azhadan nas. Dan jauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling zuhud. Orang yang paling zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah orang yang hatinya tidak bergantung kepada dunia. Itu namanya zuhud. Bukan berarti tidak boleh punya dunia, bukan berarti tidak boleh punya harta, bukan berarti tidak boleh punya uang. Zuhud itu artinya orang yang di dalam hatinya tidak bergantung kepada urusan dunia. Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah disebutkan, fa amma man ahabba ad-dunya biqalbihi wa raghiba fiha wa sa'ali jam'iha yaqsudu bidzalika at-tana'um wa tamattu bi syahawatiha fa huwa minar raghibina fid dunya. Orang yang hatinya cinta kepada dunia dan dia mengumpulkan dunia dengan niat bersenang-senang untuk dalam hal urusan dunia, maka dia termasuk ar-raghibina fid dunya, orang yang cinta dunia. Bukan termasuk orang yang zuhud. Wa laisa minaz zuhdi fi syai'. Fa in mala ila dunya wa raghiba fiha la litana'umi walakin liyunfikaha fi wujuhil khairati wal qurbat fa huwa ala khairin in wafaqahu amalahu niyatahu wa la yakhlu fi dzalika min khatar. Akan tetapi orang yang cinta kepada dunia, suka mengumpulkan harta, suka mencari uang, tujuannya agar dia bisa menggunakan uang tersebut di dalam kebaikan, maka hal tersebut tidak dikatakan sebagai orang yang cinta dunia. Seperti contohnya siapa kemarin itu, Nabi siapa? Bukan. Nabi siapa namanya? Oh, Nabi Yusuf. Yang kemarin dicontohkan yang asalnya miskin terus jadi kaya. Hah? Nabi Syuaib. Nabi Ayub itu kan asalnya apa namanya?
miskin terus kaya. Pada waktu kaya itu sampai ada belalang emas yang terbang dikejar. Akhirnya ditegur sama Allah. Kamu itu sudah kaya kok ada belalang emas masih dikejar. Apa jawaban Nabiullah itu? Jawabannya, ini kan belalang ini bagian dari rahmatmu. Rahmatmu tidak boleh disia-siakan. Makanya karenanya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan kemudian kita suudzon kepada orang lain, misalnya ada ustadz, ada kiai, ada tokoh agama yang berbisnis mengumpulkan banyak harta. Ya bisa jadi tujuannya untuk memondokkan anak-anaknya biar jadi pintar, bisa jadi untuk membangun musola, bisa jadi untuk mengembangkan pendidikannya dan seterusnya, yang kesemuanya adalah tujuan-tujuan yang baik. Maka itu tidak dikatakan sebagai orang yang cinta kepada dunia. Wa amma man talaba ad-dunya wa raghiba fiha falam yatayassar lahu wa lam yahsul ala matlubihi minha fa baqiya faqiran la syai'a lahu fa hadha huwal faqir wa laysa bizahidi. Kalau ada orang mencari dunia dan cinta kepada dunia tapi dia tidak ditakdirkan untuk mendapatkan dunia itu, sehingga dia menjadi orang yang tidak punya apa-apa, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan orang yang zuhud, tapi dikatakan orang yang fakir. Orang yang fakir memiliki keutamaan dan pahala yang sangat agung jika dia sabar dan ridho terhadap apa yang dia alami. Jadi kadang-kadang orang yang baru belajar itu mengartikan zuhud itu harus kere. Tahu kere? Kere itu tidak punya apa-apa. Apa namanya? Melarat, jadi kere, gembel. Zuhud itu bukan seperti itu. Justru kadang-kadang orang yang paling zuhud itu adalah orang yang paling kaya. Contoh misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu termasuk orang yang kaya pada saat itu, tapi beliau zuhud. Beliau sangat zuhud, tidak terpengaruh hatinya kepada dunia. Bahkan di dalam Al-Quran, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskan bahwasanya sepertiga dari Al-Quran itu isinya mencela dunia, dan kita dianjurkan untuk berpaling dari dunia. Artinya berpaling itu ketika dunia tidak bisa memberi manfaat. Contoh yang lain, ada salah satu dzurriyyatur Rasul namanya Sayyidina Hasan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini kakeknya Habib Umar. Ini beliau punya putra namanya Husain. Nama orang-orang Arab itu biasanya pendek-pendek. Hasan, Husain, Ahmad, Muhammad, Hamid, Abdullah, Abu Bakar. Rata-rata namanya pendek-pendek. Menjadi panjang karena digabung sama nama ayahnya, sama nama kakeknya, terus yang terakhir nama marganya. Banyak guru-guru saya itu yang namanya sama, Muhammad, tapi nanti binnya itu yang beda. Dan ini keluarganya Syekh Abu Bakar bin Salim ini memang terkenal kaya-kaya, termasuk putranya Sayyidina Husain itu. Ini termasuk orang yang kaya pada saat itu, sehingga ada salah seorang masyarakat di sana yang merasa aneh. Ini ada orang alim, ada orang wali, tapi kok kaya. Akhirnya dikasyaf sama Habib Husain ini. Dikasyaf. Kasyaf itu dibaca isi hatinya. Di sana banyak orang yang bisa kasyaf. Itu orang-orang biasa banyak yang bisa kasyaf. Orang itu kalau sudah hatinya bersih, bisa membaca hati orang lain. Bahkan guru saya, kiai saya itu, waktu saya masih mondok di Jombang, beliau bercerita. Ketika beliau itu datang kepada gurunya ingin bertanya, beliau tidak pernah berkata satu kata pun, langsung dijawab. Itu orang yang sudah hatinya bersih itu bisa seperti itu, bisa membaca isi hati orang lain. Tapi kalau kita masih belum bisa, tapi kadang-kadang suka menghakimi niat orang lain. Orang misalkan baca Quran, itu paling niatnya pamer. Orang hadir pengajian, itu solihah. Kita kan tidak tahu isi hati orang. Hati kita sih kotor, gampang-gampang untuk menghakimi hati orang lain. Tidak ambus. Beda dengan orang-orang seperti itu.
Kiai saya itu ketika sowan kepada gurunya, habis kepada gurunya itu tidak pernah ngomong, diem langsung dijawab. Itu ciri-ciri orang-orang soleh, ciri-ciri kekasih Allah itu seperti itu. Dan bahkan ada dulu itu di Tarim itu di pondoknya Habib Salim bin Abdullah Asyatiri, ada salah seorang santri yang dia itu sebelum subuh mimpi basah, junub, mimpi keluar mani. Kemudian di sana itu kan ada peraturan kalau wajib sholat berjamaah. Kemudian setelah sholat berjamaah, wiridan, setelah wiridan ada rohah. Rohah itu semacam halakoh seperti ini, pengajian. Nah itu karena santrinya ini takut melanggar peraturan, sebelum sempat bangunnya menjelang subuh, ya sudah sholat subuh, wiridan dalam keadaan masih junub, kemudian mengikuti pengajian itu. Langsung dikasyaf sama beliau itu, pengasuhnya Rubat Tarim itu. Di sini yang ada yang masih belum mandi, silakan keluar. Itu orang-orang yang sudah hatinya bersih. Kita masih belum hatinya bersih, tapi kadang-kadang suka terlalu pintar untuk membaca isi hati orang lain. Karena memang seperti itu. Termasuk bagian dari zuhud itu adalah jangan sampai kita termasuk orang yang pertama kali masuk ke pasar dan orang yang terakhir kali keluar dari pasar. Jangan sampai ketika memang kita ditakdirkan dagang di pasar, jangan sampai menjadi orang yang pertama dan orang yang terakhir. Karena itu di situ ada bendera-bendera setan yang ditancapkan di pasar-pasar itu. Termasuk tempat yang paling tidak disukai sama Allah adalah pasar. Karena di pasar itu semuanya ada, maksiat semuanya ada. Mulai dari bersumpah palsu, mulai dari mengurangi takaran, mengurangi timbangan, kemudian berbohong, apalagi menggibah, banyak itu. Rasulullah sendiri termasuk orang yang zuhud. Pernah Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, "Atuhibbu an aj'ala laka hadhil jibal dhahaban wa takunu ma'aka haitsu ma kunta?" Apakah engkau ingin akan aku jadikan gunung ini sebagai emas sehingga bisa memenuhi kebutuhanmu di mana saja dan kapan saja? Kemudian Rasulullah menundukkan kepala sejenak, kemudian kepada malaikat Jibril beliau berkata, "Ya Jibril, mali walid dunya." Ya Jibril, apalah dunia bagiku? Ad-dunya daru man la darolah. Dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Artinya kita memang hidup di dunia, tapi nanti kita sudah tidak tinggal di sini. Rumahnya orang yang tidak punya rumah. Wa malu man la malalah. Dan hartanya orang yang tidak punya harta. Karena nantinya juga bakal ditinggal. Wa qad yajma'uha man la aqlalah. Dan yang mengumpulkan adalah orang yang tidak punya akal. Itu bagian dari zuhudnya Rasulullah. Nanti kalau kita pengen menjadi orang yang zuhud, ini resep dari Abdullah bin Mas'ud. Kita menjauhi perkara yang haram, maka kita termasuk orang yang paling zuhud. Kenapa? Apa hubungannya dengan perkara yang haram? Karena perkara yang haram termasuk juga bagian dari dunia. Kalau kita menjauhi maksiat, menjauhi dosa, maka kita termasuk orang yang paling zuhud, orang yang paling tidak terpengaruh hatinya kepada dunia. Contoh yang lain, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau suatu hari membawa roti yang dimasak sendiri, kemudian dibawa kepada ayahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abika mundu salas." Ketahuilah bahwa ini adalah makanan yang pertama kali masuk ke dalam perut ayahmu selama 3 hari. Itu bagian dari zuhudnya Rasulullah. Seandainya Rasulullah pengen kaya, bisa. Tapi beliau tidak berkenan untuk kaya. Seandainya gunung itu jadi emas itu, mungkin jadi orang yang terkaya sedunia. Siapa orang yang punya emas sebesar gunung dimiliki pribadi? Tidak ada. Contoh yang lain tentang kezuhudan. Ada Umar bin Abdul Aziz. Beliau wafat meninggalkan 15 anak.
laki-laki dan perempuan. Di saat beliau menjelang detik-detik wafatnya, ada orang yang bertanya kepada beliau, engkau meninggalkan 15 anak, apa yang kamu tinggalkan kepada mereka? Umar bin Abdul Aziz menjawab, taraktu lahum taqwallah, aku meninggalkan mereka takwa kepada Allah. Fa in kanu sholihina fallahu yatawallas sholihin. Jika mereka termasuk orang-orang soleh, maka Allah akan menjaga dan melindungi orang-orang yang soleh. Akan tetapi wa in kanu ghairu dzalika falam atruk lahum syai'an yasta'inu bihi ala ma'siyatillah. Akan tapi jika seandainya anak-anakku bukan termasuk orang yang soleh, minimal aku tidak meninggalkan mereka sesuatu yang bisa digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak meninggalkan apa-apa. Itu bagian dari kezuhudan seseorang. Bahkan termasuk orang yang zuhud itu adalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Beliau termasuk orang yang kaya. Di Hadramaut itu ada dua jenis wali. Ada wali yang kaya, ada wali yang miskin. Sampai orang-orang itu banyak ketika bercerita tentang wali-wali itu, saya pengen juga jadi wali, tapi seperti walinya Habib Ali Habsyi. Karena Habib Ali Habsyi itu kaya. Beda dengan walinya Habib Muhsin Assegaf. Itu beliau wali tapi beliaunya miskin. Orang pengen enak-enaknya saja itu. Pengen wali tapi yang kaya. Ya contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani juga kaya. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili itu juga kaya. Wali-wali yang kaya banyak. Intinya mereka tidak terpengaruh terhadap kekayaan yang ada di dalam dirinya. Tapi kekayaannya itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Termasuk zuhudnya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi ini pengarang Maulid Simtud Duror, pengarang Maulid Habsyi. Dia berkata, "Ma bada rafa'tu yadi ilallahi wa aqulu ya rabbi a'tinid dunya." Aku tidak pernah satu kali pun mengangkat tanganku kemudian meminta kepada Allah, "Ya Allah, beri aku dunia, beri aku kaya, beri aku uang, beri aku harta." Tidak pernah sama sekali. Tapi apa kata beliau? Cara minta kepada Allah, walakin Allah Ta'ala a'tid dunya liman ittaqa. Akan tetapi Allah itu memberi dunia kepada orang yang bertakwa. Beliau tidak pernah meminta dunia. Justru dunia itu ada di dalam genggamannya. Dunia itu kan seperti bayang-bayang. Kalau kita kejar, tidak bisa. Tapi kalau kita lari, justru dikejar. Itu rumusnya dunia. Lari bukan berarti kemudian tidak kerja. Itu bukan zuhud. Tidak kerja kemudian tidak punya uang minta-minta. Justru tidak benar seperti itu. Zuhud itu lebih kepada urusan hatinya, tidak terpengaruh terhadap dunia. Kalau ada yang hilang, ya sudah, bukan milik kita. Seperti itu. Itu bagian dari zuhud. Itu bagian dari zuhud. Ada satu cerita, pernah ada seorang laki-laki yang soleh pernah mendapati Lailatul Qadar sebanyak 20 tahun pada bulan Ramadan. Artinya selama 20 tahun berturut-turut itu beliau melihat Lailatul Qadar dan mendapati tentang Lailatul Qadar. Akhirnya anaknya berkata kepada laki-laki itu, "Ya wahai ayahku, coba engkau doakan aku agar aku diberikan dunia. Karena engkau setiap tahun pasti mendapati Lailatul Qadar." Apa kata ayahnya itu? "Masa'altullah al-jannata fadlan 'anid dunya." Aku tidak pernah meminta kepada Allah surga, lebih-lebih meminta dunia. Akan tetapi yang aku minta, Allahumma rdo anni, ya Allah ridhoi aku. Wa makkini minan nadhari ila wajhikal karim. Dan perkenankan aku untuk bisa melihat wajahmu yang mulia. Wajah Allah itu ya tidak bisa digambarkan seperti wajahnya manusia, karena Allah mukhalafatun lil hawadisi. Itu terkait dengan zuhud. Kalau orang hanya mengumpulkan dunia dan tujuannya bukan untuk
kebaikan, maka itu termasuk orang yang tertipu dan orang yang termasuk cinta dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu adalah puncak dan asal dari segala kesalahan. Itu resep yang kedua. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nasi. Dan ridolah terhadap apa yang Allah bagikan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Caranya kaya itu gampang. Bukan kita punya banyak uang, bukan kita punya banyak harta, bukan kita punya banyak rumah, bukan kita punya banyak kendaraan, bukan. Caranya kaya bagaimana? Ridho terhadap apapun yang kita miliki yang diberikan oleh Allah. Itu kita paling kaya. Karena tidak melirik ke kanan ke kiri. Banyak orang yang kaya tapi dia miskin. Kenapa? Karena dia masih kurang-kurang terus. Tapi kalau kita ridho punyanya, ini ya alhamdulillah. Kita menjadi orang yang kaya, tidak melirik ke kanan dan ke kiri, tidak butuh sudah. Karena ini memang sudah bagian kita. Kaya itu kan artinya al-ghani, itu artinya tidak butuh. Makanya kalau pengen kaya, semakin kita tidak butuh, semakin kita menjadi kaya. Justru orang itu akan tersiksa ketika banyak hartanya, akan tapi masih kurang dan kurang. Coba yang korupsi itu yang berdasi apa yang tidak berdasi? Yang berdasi, uangnya banyak kan? Tapi kurang. Itu berarti kan bukan orang kaya. Orang paling nyaman hatinya itu orang yang ridho atau menerima apa adanya dari apa yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Maka dia termasuk orang yang paling kaya. Jadi cara yang paling kaya itu sangat gampang sekali, menerima apa adanya, bukan menerima ada apanya. Itu bagian dari qanaah. Justru orang qanaah itu akan bisa mengalahkan orang yang rakus. Sebagian keterangan menggambarkan seperti ada lalat dengan laba-laba. Laba-laba itu kalau sudah buat rumah, ya di situ terus tidak pindah-pindah. Dia menerima qanaah. Beda dengan lalat, baru nempel di satu makanan pindah ke makanan yang lain. Ini menggambarkan orang yang rakus. Coba kalau lalat ini lewat di rumahnya laba-laba, langsung sudah tidak bisa berkutik. Yang rakus kalah sama yang qanaah. Itu 3 nasihat yang sangat penting dari salah seorang sahabat Rasulullah yang sering menyertai Rasulullah. Yang pertama, addi maftaradallahu alaika, kerjakan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah kepadamu, maka kamu akan menjadi a'badan nas, takun a'badan nas. Engkau akan menjadi orang yang paling banyak ibadahnya. Yang kedua, wajtanib maharimallah, takun azhadan nas. Dan jauhilah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka engkau akan menjadi orang yang paling zuhud. Warda bima qasamallahu laka, takun aghnan nas. Dan ridolah terhadap pembagian Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Kaya artinya di situ bukan kaya diukur dengan harta, tapi hati. Yang paling terpenting adalah kaya hati, bukan kaya harta. Apalagi kaya harta juga kaya hati. Itu yang kita inginkan itu. Hartanya ada, hatinya juga kaya. Dari sini ada yang mau tanya, silakan. Silakan yang mau tanya. Ini tanggal 14 Februari kan ada hari Valentine ya. Hari Minggu, pas bertepatan hari Minggu ya. Ya. Hari Minggu. Hari Minggu, seminggu sebelum tanggal 14 itu saya pengen ngadakan kajian di sini. Nanti buat semacam gambar seperti itu biar di-share ke yang lain. Khusus hari Minggu. Itu khusus kajian tentang Valentine, berarti sekitar seminggu lagi. Karena minggu besok masih ada minggu berikutnya, baru kemudian minggu tanggal 14. Barangkali nanti ada yang bisa membuatkan itu gambar itu. Silakan yang mau tanya.
Yang bikin kita sakit hati itu kan karena tidak bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Tapi kita lebih suka untuk memikirkan apa yang tidak kita miliki. Lebih suka memikirkan apa yang ada di tangan orang lain. Sehingga hidup kita merasa susah. Hati kita merasa sempit. Tidak pernah merasakan kebahagiaan. Ya, silakan. Ikhlas, sabar dengan ikhlas ini kan satu kondisi yang berbeda. Mestinya mungkin pertanyaan yang lebih tepat itu lebih tinggi mana sabar dengan syukur. Tapi ya ala kulli hal, bagaimanapun juga ini punya posisi sendiri-sendiri, punya keistimewaan sendiri-sendiri, di mana kita juga tetap butuh untuk mempunyai kedua-duanya. Sabar ya berarti kan ini hubungannya dengan ketika kita mendapatkan cobaan, kesulitan, atau ketika kita melakukan kebaikan, butuh kesabaran. Itu juga nanti di balik kesabaran di dalamnya butuh keikhlasan. Ya sama-sama punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan tidak bisa kemudian ditinggalkan salah satunya. Ini harus dilakukan secara bersamaan. Orang sabar tapi karena ngerasa terpaksa, ini kan juga tidak bisa. Orang sudah mendapatkan ujian, sudah mendapatkan cobaan, ya sudah sabar, tidak ada pilihan lagi. Ini kan sabarnya kan tidak ikhlas. Ini harus berjalan bersama-sama. Ketika ditanyakan lebih tinggi mana, wallahu alam, mana yang lebih tinggi. Intinya, kalaupun misalnya lebih tinggi sabar, bukan berarti ikhlas ditinggalkan. Ini sama-sama harus berjalan. Di dalam sabar bisa jadi ada ikhlas. Orang melakukan ketaatan, misalkan baca Quran, kan butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Tapi kadang-kadang mungkin, oh ini karena tuntutan, ya sudah saya sabar. Tapi tidak ikhlas. Ya tidak bisa. Sabar dan ikhlas ya harus berjalan bersamaan. Urusan ini lebih tinggi mana, wallahu alam lebih tinggi mana. Semuanya ada porsinya masing-masing. Ada yang lain yang mau tanya? Ya. Bukan kayak ada yang bertanya. Oh iya, dari mana? Iya. Ini pernah dengar itu dari salah satu guru. Katanya kalau pas murtad ada yang seketika langsung baca syahadat, ada yang puasa. Yang puasa itu kayak apa? Yang harus puasa dulu. Ada orang murtad. Terus? Cara dari Islam lagi kan ada langsung baca syahadat. Iya, terus? Terus ada lagi yang puasa. Oh, gitu. Yang puasa itu. Ya orang ketika sudah murtad ya caranya cukup gampang untuk bisa kembali kepada Islam. Dia membaca syahadat dengan penuh keyakinan dan penuh kemantapan bahwa dia meyakini apa-apa yang datang dari Allah, kabar-kabar yang datang dari Allah yang diaturkan lewat Rasulullah itu sudah cukup. Puasa tidak perlu. Puasa tidak perlu. Tapi kalau misalkan puasa itu dia semacam menghukum dirinya karena melakukan kesalahan, itu kan urusan dia sendiri. Tapi secara aturan tidak ada kewajiban berpuasa untuk dia balik kepada Islam, itu tidak ada. Justru yang ada itu kesunahan mandi. Ketika misalkan ada orang mu'alaf seperti itu, kesunahan mandi karena dia menggambarkan dia bersih kembali seperti itu. Kalau puasa tidak ada, setahu saya tidak ada. Kalaupun ada mungkin itu urusan pribadi masing-masing. Secara aturan tidak ada. Tidak ada. Puasa apa katanya? Puasa wajib. Oh iya, nanti kalau puasa wajib kan tidak harus seketika. Kalau misalnya dia Islam ya, kemudian murtad, kemudian Islam lagi. Selang antara Islam dan murtad kemudian Islam lagi, kemudian ada puasa wajib yang ditinggalkan, ya dia nanti wajib puasa. Mengkodok selama dia murtad itu. Cuma mengkodoknya tidak harus seketika itu kan. Ketika dia sudah masuk Islam dan masih ada jangka waktu yang cukup panjang, nanti dia mengkodok. Tapi tidak langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian biasanya puasa. Ya tidak harus seperti itu.
Harus diperjelas dulu puasa yang bagaimana. Kalau puasa qadha iya wajib. Seperti itu. Tapi kalau puasa karena dia sudah masuk Islam lagi, tidak ada aturan. Tidak ada yang tanya? Ya. Seperti amat dalam wudhu itu menjelaskan apa yang lepas wudhu, batal wudhu langsung wudhu, atau yang batal wudhu masih ada kesibukan sedikit nunggu 15 menit atau 20 menit gitu, baru belum wudhu lagi. Dawamun wudhu itu ya batal wudhu. Kecuali memang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, maka Allah memaklumi kalau seperti itu. Jadi kalau misalkan masih ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, maka dia wudhunya setelah selesai melakukan kesibukan itu. Kecuali memang kesibukannya masih bisa ditinggalkan, tinggal wudhu dulu kemudian baru melanjutkan kesibukannya lagi. Tapi ini berlaku bagi orang yang tidak haid. Kalau bagi orang yang haid justru haram berwudhu. Saya pengen dalam keadaan suci terus, justru haram. Kalau diniati ibadah, justru haram. Walaupun berwudhu itu agak susah ya, tapi memiliki keistimewaan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Saya sendiri masih belum bisa. Ya minimal walaupun tidak bisa secara 100% ya berapa persen lah kita bisa itu. Dawamul wudhu. Nanti sebelum tidur itu kita wudhu. Tidurnya kan otomatis batal, tapi itu sudah tidak dimasukkan ke dalam hal-hal yang menghalangi orang untuk dawamul wudhu. Saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan kajian pada pertemuan yang berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Wallahu a'lam bishawab.